Wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan pengajian kita, usaha kita untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita dengan mempelajari ilmu khusyuk. Kita masih di poin sampai 27, memahami makna dari seluruh bacaan, bukan terjemah. Minggu dulu kita selesai Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Ini kita cari, kita dalami seketik Al-Fatihah itu. Kalau ayat-ayatnya itu yang sudah Al-Fatihah, kita masing-masing kita lain-lain pemahaman dan penguasaan. Di Al-Fatihah sama seluruh kita harus baca. Masing-masing kita sesuai umur. Bila kita mulai sholat, kalau saya umur 10 tahun, kalau umur 70, berarti 60 tahun baca Al-Fatihah 7 balik kali sehari semalam. Yang wajib saja kali sebulan, kali setahun, kali 10 tahun, atau 60 tahun tadi, itu 70 tahun. Jadi kita uji, kita lihat masing-masing awak termasuk aku sendiri. Al-khusyu'u fi qiraatil Qur'an fi sholati wa ghairiha. Untuk Al-Quran, Al-Fatihah itu Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, harus dituntut khusyuk. Baik, tidak baca lafaz saja, khusus Fatihah itu kita katakan al-khusyu'u fi tilawatil Qur'an yakunu fi shalah wa kharijiha. Membaca Al-Quran itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat mesti, sebenarnya lafaz itu mengandung makna, mesti awak kaji. Apa sebab itu? At-tasir ala nafus wal qulub wal aqwal. Di dalam diri kita masing-masing ada namanya nafsu, ada namanya qalbu, ada namanya roh. Ketika kita baru lagi roh, dia baru yang ada. Qalbu dalam fungsi, nafsu dalam fungsi. Walaupun dia yang orang kayak kita nasi tim itu namanya nasi lunak, kan terima. Tak ada bertanya lain nama, kok nafsu tak ada. Tapi dah pertama pertama nafsu, keinginan selera mulai berkata, minta tambah umur, tambah dia pakaian, boleh berselera, itu nafsu. Kalau punya tiba keinginan kehendak dalam hati itu dituangnya ke nafsu, sentralnya seluruhnya roh. Al-Fatihah itu harus ada pengaruhnya ke nafsu, ke kalbu, dan ke roh. Sebab ihdinas siratal mustaqim, hidayah wa minta siratal ladzina an'amta alaihim, mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Ghairil maghdubi alaihim, jalani hidup dengan yang tidak dibenci berarti disayangi, malah dolin, tidak asik berarti beraja.
Bila kita mulai belajar makna Fatihah, sejak itu baru kita keluar dari toilet. Selama kita tak tahu isinya toilet makhluk. Mari kita lihat kat dalam seketik, maaf Bapak Ibu, kita mengaji beli kain yang mahal ke nafsu kita juga. Buat baju samping baju, kalau kita laki-laki dari pusat sampai ke lutut, itulah nafsunya amarah, nak nafsu mutmainnah. Qalbun ketika itu mati, roh gelap. Jadi pun ibu buat baju, maaf ibu ya mengaji tak dua tapak. Nafsu amarah ketika itu, lutut keluar sengkok, nafsu amarah ketika itu. Qalbun mati, roh gelap. Berarti tiga komponen dalam itu dalam keadaan sasih ketika tiga, nafsu, qalbun, roh. Orang nama seperti itu. Apa cukup? Ihdinas siratal mustaqim. Nampak sebagai suami, nampak istri seperti itu. Itu dia kan nafsu amarah, qalbun mati, roh gelap. Yang dihentikan ketika kita meninggal, kullu nafsin, nafsu, roh nak mati, roh nak mati, dibawa oleh yang gelap. Kalau sedang gelap, datang ke kita, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Makanya tidak sempurna itu kan haram. Suami diam, istri tenang, beradu di nafsu amarah, qalbun mayyitun, qalbun mati, ruhun sholat atau qaflah. Abadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tidak ada pengaruh ke diri awak. Sang yang lagi ramah hebat makhluk. Kemarahan mau nak pengaruh. Itu gunanya istighfar. Pemahaman bapak-bapak ibu, yang bapak-bapak ibu bosan, topanya adalah istighfar dan tobat. Apanya doa lain. Ulaika humul ghafilun. Orang berkata bagi mama, tabang kerja, tabang kemari jalan jalan. Tapi kasih Allah, ulaika humul ghafilun. Tu orang lengah lalai kena media mudia di dunia. Seperti hal lain. Tidak tahu isi, tidak tahu mana. Bacanya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi awak dolin, awak malu. Maka kewajiban pertama itu aku kan di sekolah kita tadi kota fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Hati mereka penyakit, tak penyakit hati maksudnya, tak tahu Al-Quran itu, tak ada keinginan tahu, itu yang maradun. Dia sakit hati menurut medis. Fazadahumullahu maradan, ayat al-Naqq 30 juz. Kalau zaman Nabi ayat turun, bertambah tertutup jiwa. Dia Al-Naqq Al-Quran. Dulu ketika memulai tafsir itu, lalu pertama itu makna ayat itu. Minta itu ditambah kaji cari ilmu fi qulubihim maradun itu tidak banyak dalam pandangan awak, tertutup ke Al-Quran. Tak ada keinginan tahu. Jalan ke jalan kamari, makan itu, pakai itu. Tidak sesuai dengan Al-Quran. Tidak menghalalkan yang halal, tidak mengharamkan yang haram. Qalbun mati, nafsu amarah, roh zolat gelap, tertutup. Berarti ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita tahu terjemah, tidak tahu kita makna. Ini kita mulai belajar berbanyak istighfar supaya kita tidak belajar sama sekali. Tak tahu kita nggak pernah maunya baca lah, mau kita baca. Mana sejak umur 10 tahun kita sekolah, sejak SD umur 7 tahun. Nah di sini kau disambut seperti itu. Al-Quranul Azim mu'asirun fil qulubi wal nufusi wal arwah li'annahu kalamul alimil qadir. Al-Quran itu diturunkan ke hati manusia. Dia kalamullah, lafadznya dan maknanya dari Allah untuk penyehat rohani, penyakit rohani itu nampak yang banyak. Kenapa tak sadar? Apalagi dalam pembicaraan kita sehari-hari, muncul kita gigi yang dulu kita pakai lidah. Cuma bagi pertalian gigi itu sekali-sekali kena menghadi lidah. Dipakai lidah yang tulang. Orang menyebut lidah nak bertulang, tak ada gigi itu makan sikit. Tak berpagar itu makan sikit. Lidahnya tak bertulang, lidah itu tak berpagar, tak mati makan beliau saja. Apa sebab kolonnya tak mati? Sehingga mulutnya amarah, dibenci oleh Allah. Rohnya gelap. Walaupun solat terjemah tahu, otaknya tahu. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, tak tahu. Jika Allah amalkan bismillah, pencipta video tak tahu makna bismillah. Apalagi yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau sebatas tajwid, awak tagak di pintu dulu, belum masuk awak ke Al-Quran ya. Masuk sirami ke dalam barisnya, titiknya, makna segala macam. Uji jo Al-Hadid ayat 6 lain. Awal mula kusuk dulu dari kita itu standar. Alam yakni lil ladzina amanu alif di bawah waktunya lain. La kapal 5, la kapal 6, la kapal 7, la kapal 8, la kapal 9. Lainnya ni antah syahadul qulub bi zikrillah. Habis tu leh. Allah ngasih kenamun. Hadus kok. Hadu dalam kaji kita. Ayat tadi sini. Dah sedikit kita. Jadi dibuat tu leh. Masih seperti itu boleh. Bila berubah? Allah mengatakan merasa yang Allah pada waktu. Allah sangat sayangnya kepada kita. Kalau kau baca dibaca semua maksudnya apa? Rahmat itu kan sayang tadi. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada orang beriman. Dan karena Allah sayang kepada orang beriman, dan disayangnya apa? Roh yang ada dalam bulan iman telah tertawin tadi malam tadi gaji kita. Iqra Allah. Di roh pun ada la ilaha illallah. Setiap manusia kullu mauludi yuladu ala fitrah. Malam tadi gaji kita. Apa tertutup yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai tadi yang tak memenuhi syariat. Jadi salam itu tertutup roh kita. Jadi yang kita makan menjadi darah yang tutupnya saja. Biko jadi kita tadi. Jadi jawab dia apa? Ira Allah. Bila Allah tadi jawab dia apa? Istighfar. Tobat minta untuk berubah. Kalau tak minta berubah, dia tak tahu mau berubah. Rutin dia berlakukan. Bersubuh, solat subuh. Berkuzuhur, solat berzuhur. Asar solat untuk pulang. Maghrib solat untuk pulang. Isya kita sampai itu. Ada tambahan. Tambahan apa?
bila lai kejauhan, bila lai kejauhan. Itu dia anak dia. Bapak lu sadar dulu, bapak lu bangun dulu. Itu bisa memakai waktu. Itu yang mana tu Allah tadi. Ayat dimanakan tu ayat. Ayat dimanakan tu hadis. Hadis dimanakan tu hadis. Hadis dengan ayat. Ayat dengan hadis. Tak boleh menurut selera orang. Banyak ayat-ayat juga. Kalau jasad itu melakukan, itu menerangi qalbun, nafsu, ruhun. Memang hati kaji, aku terjauh kalau pun tahu halal, tahu haram, tapi itu lakukan juga yang haram. Kalau berbab ketika itu mati, maka nafsu dikuasai oleh setan. Nafsu apa? Apa ibu kepilah kita lain Nabi kita. Nabi kita kan anak buah Khadijah. Nabi Islam nak datang kalau dibuat soal ini ambil upah. Khadijah yang punya barang, Khadijah yang punya galik. Berikut aja gaji dia Khadijah. Oleh isterinya dia tak melamar kerajaan dia galik baru butulik. Pun nak kita ikon tak lain. Terimalah nama kecil Khadijah. Abu Talib dia Khadijah itu sepahian terimanya anak yatim piatu lalu kerajaan. Jadi di kecilnya sekok-kok kali tiba di Sam Syria barangkali kerajaan nak dulu pokoknya 10 rapui lah beberapa dilapui. Ya balik orang sebalik orang. Habis sementara nak buat Khadijah, nak dagangan lain, nanti kali dia pokoknya ada orang pokoknya 10 itu hanya pada 22 mau balik lama. Sementara orang pun nak dagang buat saya, nanti dulu basian yang sesuatu. Lagi mulai banyak baik pasar tu. Dulu dibawa kayu itu nunggu balik orang. Lalu jadi Nabi, lalu nak wahyu. Jadi bimbing. Aku hidup pun tak tahu ketika itu. Ayat dilakukan. Islam turun yang tapi dia duduk sendiri ditunggu ketika tak duduk di situ dia mana yang sepi. Abu Bakar seperti itu kan tidak gaji seperti itu Bakar. Orang banyak orang bebas dimakan. Abu Bakar tak tahu. Alun-alun Al-Quran. Itu alun Al-Quran. Kita mahu tak tahu dah gaji sana mesti setan. Solat aja sudah ada dia tak tahu kata setan. Umar 6 tahun sama tak bertahu sama dan pegang segala macam. Begitu memeluk Islam. Lambut salah lambut. Tak ada emosi, tak ada pemahaman. Walaupun dipakat tu dia umat. Awak dalam Al-Quran kena menyiram jiwa. Awak minta kepada Allah. Adunya salah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ada penyakit. Penyakit apa? Kita ingin tahu. Akhirnya Al-Fatihah saja kita kaji sikit. Ikut ayat yang setelah itu banyak kita satu kalau ngaji tafsir buat permintaan bapak ibu kita serah masyarakat bangku di sini kita bersuara kepada zikir-zikir rukuk dan seterusnya. Kau contoh Al-Fatihah yang wajib kita baca. Sikap disebutkan seperti itu. Li'annahu kalama bima yasluhu hadil qulub wal nufus fid dunya wal akhirah. Ayat itu untuk perbaikan nafsu, qalbu, roh di dunia sampai ke akhirat. Itu yang baik kepada Allah. Bangkit dari nafsu, keinginan kita hanya kita duit, kita makan segala macam, kan disikkan dari nafsu. Bangkitnya akhir di roh. Qalbu bermana-mana orang dan kira bangkitnya. Itu yang Allah bawa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruhnya. Bagi cek
dia pakai angin. Di hati nafsu minta pakai cincin angin. Akan nikah cincin. Pakai angin. Itu nafsu menjual. Kalau benar itu duit, bahasa laki-laki dah punya angin dan sutra. Dulu lah pernah mau sampai di sekolah, boleh lagi cincin orang batu virus. Buikit sesuatu. Bertanya ke sambil haji sambil yang kalian suatu apa haji. Oh tu ada ame ya pak, ada ame, ada tidak ame, bisa dia proses. Ame ya, tolong jual haji, tukar dia perak, kau perak. Banyak halalkan yang halal, haramkan haram itu bagi bapak ibu lalu umroh dan haji. Ihram pakai sampai akhir hayat, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Tahallul menghalalkan yang halal. Gabung keduanya ihram dengan tahallul, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Kalau ada yang haram, perkataan, perbuatan, makanan, minuman, perkara masuk setitik kahuk kita. Kalau mau makin kadang, itu nama bentuk jiwa kita. Susah memahami jiwa, harusnya bertambah gigi. Kini dah tambah hari mati kuat yang menguasai kita. Masing-masing kita punya qori, malaikat, qori, syaitan. Setiap manusia ada malaikat, ada syaitan. Ketika mengarik malaikatnya berarti nuhnya. Ketika tertutup berarti nahnya. Harusnya nah itu yang diturunkan. Aku guna yang Al-Fatihah. Mereka cakap ayat dari sila kita. Dan selama itu kita macam tak ada pengaruh istighfar kita. Tapi kalau ayat maunya ada yang bapak ibu pasti 22 surat pendek yang kita kaji. Kalau ada terpahami di sisi ayat titik-titik sentral dan harus buat inong-inongkan, diinong, dimanuakan, dipikir, pelituh hati, dinanam, sariwaka, dikayu, dijadi mani, dalam kulit mengandung isi. Dalam ayat ada makna isi dan awak kecil. InsyaAllah Bapak Ibu asal niat kita untuk berubah. InsyaAllah uji nanti di rumah ayat Al-Hadid 66. Yang balik faham bukan 66 ayat Al-Hadid 66. Silakan Bapak Ibu. Halo. Halo. Allah kita pelajari, Allah kita dengar. Tapi dalam keamalan, dalam perilaku hidup dan kehidupan paling susah. Jadi untuk itu bagaimana caranya? Seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dari kecil kita sudah coba itu. Tapi makna daripada satu kalimat itu baru lebih kita mulai agak mengerti pula belum tahu, apalagi dalam pengamalan perilaku hidup dan kehidupan. Jadi semuanya kan bermuara ke perilaku hidup, ke tawadu di depan. Kalau kita keluar dari masjid, lain belum naiknya itu dengan bagaimana cara mengubah dari jiwa yang seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbatas dibatasi oleh mereka antara munculnya itu hatinya, antara bukaan itu hatinya. Saya yang bisa membuka hijab ini, Allah yang bisa buka. Wajar yang bisa buka. Bersihkan diri balik. Berarti kalau terbuka lawasan surat, berarti masih daki-daki
jiwa kita yang pendaki dan itu masih tahu amalkanlah terus istighfar doa. Tapi kalau yang menyatu dengan manusia terpaksa pakai di telepon orang tua. Kalau lah matinya dia kerja keluarganya, maaf juga dia pakai dia tanya kalau dinas itu dipuru-puru aja bang. Waktu kalau dinas sehari aja orang pakai dirawat. Lagi itu orang ini tu lagi 10 kali dalam surah Al-Mursalat wailun yawma idzin lil mukazzibin, dalam surah Al-Mutaffifin, dalam surah At-Tur 2 kali Allah memberi ancaman. Neraka bagi orang yang mukazibin. Itu mukazibin lalu dikaji itu kazibu, lalu dikaji itu kazibu, lalu dikaji kazaba. Yang paling banyak dalam Al-Quran penyakit manusia sejak dari Adam sampai Nabi Muhammad. Kazaba, yukazibu, takzib, mukazib. Kalau sebab di telepon, kalau lalunya nama telepon orang tadi. Kalau tak nama dia dan tak ada pakai dia kuasa awak, dia mulai awak. Kau maaf dia dia bagi bertanya dia syukur kepada dia jawab ni apa begini dia saja. Dia tak bertanya, nak bisa. Nabi di akhir hayatnya dikumpul seluruh sahabat. Para sahabat. Nak adukan Nabi menyakiti sahabat. Kau tak singgung, kau tak begini, kau sakit lah utama kari. Ajar lah rasulnya lah dakik, balehan lah kini kau. Kan tiru dah orang Nabi. Contoh Nabi. Kau tak maaf dan boleh membalik menyakiti orang semua. Mencemehkan orang semua. Mendaki orang semua. Tidak mahu semua. Indahkan nama semua jika maju baik. Pertama, yang kedua, yang kita makan, yang kita pakai dalam muimah, kalau ada bibit haram, tidak kali jangan-jangan sama Allah kita. Kemana sih? Itu asalnya banyak sedekah. Soal makanan murah, banyak sedekah. Kau sulit jalan, jadi tidak jalan, kita berjalan, banyak sedekah. Tapi namun cuma tidak bisa sedekah. Kalau tak pakai dia pun minta maaf, orang nak ketemu dia dah mau pakai dia aku yo katu si kau, alu suku lah tipu si kau, alu suku lah tipu si kau. Itu awak doa Allah. Awak di manusia. Makanya biarlah awak isi orang jangan menyinggung. Biarlah awak isi orang jangan menyinggung. Dia awak tahu balik. Isi kan orang 10 jadi 20. Isi orang 5 senti dibalik 10 senti. Karena begitu kan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Makanya syukur ada mengaji. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzunubika. Setiap mengaji kita mesti ada kesalahan. Kita ampun sampai insyaallah dijauhi Allah. Adu dulu Ustaz Danu nanti Bapak Ibu tahu terapi rohani tetap istighfar ubed jasmani Fatihah amr syifa li amril qulub wa syifa li amril badan. Fatihah bisa untuk penyembuh rohani, bisa untuk penyembuh jasmani. Tapi nanti dikaji jelaskan kaji khusus At-Tibun Nabawi dalam kitab pengobatan Nabi. Baik-baik mengenai istilah dosa di dalam Quran, Pak. Apa bedanya zunub dengan sayyi'at? Jadi di dalam doa yang surah Al-Imran, Pak, kalau terhadap zunub kan kita minta maghfir lana dzunubana. Kalau terhadap sayyi'at kita minta wakaffir anna sayyi'atina. Jadi dalam konteks ayat itu apa beda zunub dengan sayyi'at? Di dalam dia bernama Zambul, dosa kalau lagi tembakkan orang, lah menyakit orang, itu namanya Zambul. Lawa ujung. Zambul itu maknanya ujung. Mengecek awak
tiba di orang itu lah sambung sakit di orang. Kalau ismun dalam hati saja, maha fi nafsika wa yatbakari ta'ala tu'alinas, sesuatu yang dalam hati senang orang tahu. Tapi kalau orang tahu malu amat itu ismun. Baik yang dalam hati maupun yang di luar Allah nak sebut. Innama aram ya bahwa sama aram minha wa ma batar. Allah aramkan baik yang ada dalam hati, diri dan segala macam maupun yang dikeluarkan kepada sebut. Keseluruhnya itu namanya sayyi'at. Baik yang di dalam maupun yang di luar. Sayyi'at. Lawannya hasanat. Untuk sayyi'at, hapus wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Hapus seluruh dosa itu tidak wa kafir. Lalu untuk dosa yang sabun supaya jangan diazab, itu namanya istighfar. Kalau tidak diampuni, kalau diazab. Habis seluruhnya wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, baik zambun maupun ismun dibebaskan oleh Allah seperti asalnya istighfar, taubat, islah. Kalau tiba di haratu raddul mazalim, kalau tiba di mulut istihlal. Mesti nak minta yang penyakutnya manusia pada penyakit. Berikut perbuatannya sehat kejahatan sebenarnya. Sehat itu yang jamak mu, baik zambun maupun ismun sehat sebenarnya. Baik, baik nanti kita sambung insyaAllah.